sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Halo, perkenalkan nama saya Jesslyn Afbina Agustin, NIM 8581256698, Prodi PGSD, UBJJ Pontianak. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan nama Ibu Jesslyn Afbina Agustin. Di sini Ibu akan mengajarkan tentang bahasa Indonesia. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Sebelum berdoa, kita akan menyanyikan lagu Tangan ke Atas, Tangan ke Samping. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Selamat pagi anak-anak. Baik, kita akan mempelajari tentang bahasa Indonesia, yaitu tentang puisi. Coba anak-anak lihat sekelilingnya, apakah ada yang tidak masuk? Oke, baik, terima kasih. Baik, kita akan memulai pelajaran kita. Tolong anak-anak perhatikan Ibu ya. Ibu akan menjelaskan tentang puisi. Anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan tentang puisi anak kelas 1. Temanya mengenal, memahami, dan menciptakan puisi sederhana yang menyenangkan untuk anak-anak kelas 1. Apa itu puisi? Puisi adalah karangan yang menggunakan kata-kata indah dan bermakna. Puisi ditulis dalam baris-baris pendek yang disebut larik dan kumpulan larik disebut bait. Ciri-ciri puisi anak kelas 1. Yang pertama, kata sederhana. Kata sederhana adalah menggunakan kata-kata yang mudah dipahami oleh anak usia dini. Yang kedua, kalimat pendek. Setiap baris terdiri. Di sini ada ciri-ciri puisi anak kelas 1. Yang pertama, kata sederhana, menggunakan kata-kata yang mudah dipahami oleh anak usia dini. Yang kedua, kalimat pendek. Setiap baris terdiri dari kalimat pendek agar mudah dibaca dan diingat. Yang ketiga, berima. Barisan-barisan puisi memiliki bunyi akhir yang sama sehingga terdengar merdu. Yang keempat, tema dekat. Tema diambil dari kehidupan sehari-hari anak seperti alam, keluarga, dan hewan. Dan Ibu akan menjelaskan kata sederhana. Kata sederhana itu adalah kata-kata yang mudah dipahami oleh anak-anak. Kalimat pendek. Setiap baris terdiri dari kalimat yang mudah dibaca dan diingat oleh anak-anak. Berima. Barisan-barisan puisi memiliki bunyi akhir yang sama sehingga terdengar sangat merdu. Biar anak-anak bisa nanti membuat puisinya dan mudah didengar oleh teman-teman yang lain. Di sini ada berima. Maaf. Di sini ada tema dekat. Tema dekat itu diambil dari kehidupan sehari-hari anak seperti alam, keluarga, atau hewan. Bisa anak-anak ambil tema terdekat kalian. Ya anak-anak, nanti bakal Ibu contohkan apa itu tema dekat tentang 3 ini, ada alam, keluarga, dan hewan. Nanti ada Ibu memberi contohnya. Di sini ada struktur puisi anak. Yang pertama ada judul, bait, dan larik. Judul itu adalah judul atau tema. Judul itu sama dengan tema puisi kalian.
nanti kalian bisa membuat judulnya itu yang menarik tentang alam, hewan, atau keluarga. Di sini ada bait kumpulan 2 sampai 4 larik dalam puisi. Baik itu ada dari judulnya itu kan 2, misalnya 1, 2, 3, 4 itu disebut itu bait dalam puisi. Terus di sini ada larik. Setiap baris yang membentuk bait. Setiap bait itu disebut itu larik. Jadi sini ada puisi. Umumnya larik terdiri dari 1 sampai 2 bait. Dengan setiap bait berisi 2 sampai 4 larik. Struktur yang sederhana ini mudah anak untuk membaca, menghafal, dan bahkan menciptakan puisi sendiri. Nanti ada contoh puisinya. Dan di sini ada contoh puisi kupu-kupu. Ibu akan membacanya. Kupu-kupu terbang tinggi, sayapmu indah berwarna-warni, hinggap di bunga yang harum sekali, membuatku senang setiap hari. Puisi ini bertema alam dan hewan. Setiap baris berakhir i, sehingga terdengar sangat merdu dan mudah diingat oleh anak-anak. Jadi setiap puisi itu akhirnya harus sama. Kayak ini kan akhirnya tuh i. Berikutnya ada contoh puisi ibu. Ibu ini adalah keluarga kita. Ibu kan keluarga nih. Sini ada puisinya, ibu akan membacanya. Ibu, engkau selalu ada merawatku dengan penuh cinta. Senyummu indah bagaikan cahaya. Aku sayang ibu selamanya. Puisi bertema keluarga dan kasih sayang. Ini menjelaskan anak untuk menghargai orang tua. Rima akhirnya a. Membuat puisi ini mudah dilantungkan. Jadi akhir dari puisi ibu ini akhirnya adalah a. Berikut ada contoh puisi hujan dan matahari. Ibu akan membacakan puisi tentang hujan dulu ya. Di sini ada hujan turun rintik-rintik, airnya dingin dan cantik, tanaman pun jadi cantik, hatiku senang dan asik. Ini tentang hujan. Dan di sini ada tentang matahari. Ibu akan membacanya. Matahari bersinar terang menerang pagi dan senang burung-burung berkicau riau. Hari baru penuh harapan. Dan di sini kedua puisi ini mengangkat tema tentang alam dan yang akrab bagi anak-anak. Bahasa ini digunakan sederhana namun tetap mengandung keindahan bunyi yang maksa. Dan di sini ada cara membuat puisi sederhana. Yang pertama ada pilih tema. Tadi udah ibu jelaskan, pilih tema, tentukan topik yang disukai, misalnya hewan, alam, dan keluarga. Jadi anak-anak itu membuat tema itu yang anak-anak sukai, tentang hewan, alam, dan keluarga. Yang kedua ada tuliskan kata kunci, tuliskan kata-kata yang berhubungan dengan tema yang dipilih. Jadi anak-anak tema yang anak-anak pilih adalah hewan. Terus kata-katanya anak hubungkan dengan temanya. Nanti kalimat kata-kata dari puisi itu nanti anak-anak hubungkan dengan tema yang anak-anak ambil. Terus susun menjadi baris. Rangkai kata-kata menjadi baris pendek yang bermakna. Nanti bariskan kalimat-kalimat itu yang baris-baris itu yang bermakna.
bermakna. Misalnya kata kuncinya itu, misalnya tema yang anak-anak ambil itu misalnya tentang alam atau hewan. Nanti anak-anak tulis kata kuncinya, misalnya hewan. Misalnya tadi udah ibu contohkan juga, misalnya tentang hewan apa. Terus di sini susun setiap barisnya itu apa. Terus di sini ada yang keempat, tema tambahkan rima. Usahakan akhir kalimat usahakan akhir setiap baris memiliki bunyi yang sama agar terdengar indah. Jadi akhir puisi anak-anak tuh akhirnya harus sama biar terdengar sangat merdu. Tadi tuh udah ibu contohkan juga puisinya. Di sini ada tema-tema populer puisi anak. Tema-tema populer puisi anak yang pertama ada alam, hewan, keluarga, dan sekolah. Misalnya temanya itu tentang hujan. Tadi kan ada ibu bacakan. Hujan, matahari, bunga, pohon, sungai, dan langit biru. Itu bisa anak-anak jadikan tema. Terus hewan, kupu-kupu, burung, kucing, ikan, dan hewan peliharaan lainnya. Itu bisa dijadikan tema. Terus keluarga, ibu, ayah, kakak, adik, dan keluarga lainnya yang ada di rumah. Itu bisa dijadikan tema. Tadi kan ada tema itu tentang ibu. Itu bisa dijadikan tema. Misalnya nanti anak-anak membuat tema tentang ayah bisa. Selanjutnya adalah ayah. Maaf. Berikutnya adalah sekolah. Maaf ya anak-anak, sekolah. Sekolah itu ada guru, teman, buku, belajar, dan kegiatan di kelas. Misalnya anak-anak membuat tema tentang guru bisa ya. Yuk mulai berkarya. Kata di sini ada ingat ciri puisi. Tadi kan anak-anak tolong ingat ciri-ciri puisi itu apa. Tadi itu ada kata sederhana, kalimat pendek, beirama, dan tema dekat dengan kehidupan anak. Tema dekat dengan kehidupan kalian. Itu tolong diingat ciri-ciri puisinya. Nanti ibu suruh kalian buat puisi. Jadi itu diingat kata sederhana, kalimat pendek, beirama. Itu diingat. Nanti ibu suruh kalian buat puisi. Terus latihan rutin. Anak-anak baca puisi yang sudah kalian susun itu. Nanti ibu suruh kalian maju ke depan. Baca puisi yang sudah kalian susun itu. Nanti anak-anak maju ke depan agar kalian itu percaya. Dan teman-teman lain itu bisa menanggapi, oh itu puisi yang sudah disusun. Misalnya, oh itu puisi yang sudah disusun oleh Arya. Oh kayak gitu ya puisinya. Jadi teman-teman yang lain itu bisa paham dan mengerti ya apa itu puisi yang sudah kalian buat. Jadi sekian materi yang bisa ibu berikan kepada kalian. Nanti ibu minta tolong kalian membuat puisi satu orang satu. Nanti kasih ke ibu. Nanti minta tolong ketua kelasnya kumpulkan kepada ibu. Nanti akan ibu nilai. Dan pertemuan selanjutnya nanti kalian bakal membacanya. Maju ke depan satu-satu. Jadi sekian materi dari ibu. Ini pertemuan, ini pelajaran terakhir ya. Jadi minta tolong anak-anak silahkan kemas buku dan pensilnya. Silahkan masukkan ke dalam tas. Terima kasih buat anak-anak sudah menyimpan barangnya dalam tas. Minta tolong buat ketua kelas memimpin doa pulang pada hari ini. Silahkan. Amin. Baik, terima kasih buat anak-anak. Silahkan anak-anak baris memanjang di mejanya, berbaris di tepi mejanya, di pinggir mejanya.
baris memanjang ya, nanti salam satu persatu ke depan. Terima kasih.